Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Terakhir kita membahas tentang apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bahwa kama qala. Maksudnya tidak butuh kepada tawil, tidak butuh kepada tawil. Dan tilawatuha tusiruha. Ketika membaca nusus tentang sifat, maka itulah tafsir dari bacaan tersebut. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz dari sifat yang Nabi SAW sifati Allah SWT dengannya. Demikian pula maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Artinya apa yang disampaikan Nabi SAW itulah makna yang sebenarnya. Tidak masuk padanya ta'wil, tidak pula waham berupa kaifiyat dari sifat tersebut. Karena seorang yang selamat itu adalah siapa yang berserah diri kepada Allah SWT dan kepada Rasulnya, yaitu menerima seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan juga apa yang samar itu dikembalikan kepada alimihi, siapa yang mengetahuinya. Ya, mengembalikan kepada Allah SWT dan juga mengembalikan kepada Rasulnya. Ya, karena apa yang Allah SWT sebutkan, begitu pula Rasulnya SAW, itu ada yang muhkam, dan apa yang mutasyabih dari hal tersebut dikembalikan kepada yang muhkam. Dan mutasyabih ini bukan mutasyabih mutlak, tidak lain kadang tidak dipahami oleh seorang karena kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman, dan dipahami oleh sebagian dari yang lain. Kemudian beliau berpindah dari masalah ru'yah, diselingi dengan masalah tentang bagaimana hakikat seorang itu dalam berakidah, dalam beragama, sehingga benar dari apa yang diyakini. Kata beliau, wala yasbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Bagaimana, kata beliau, tidaklah kokoh dari pijakan seorang dalam beragama, dalam berakidah, kecuali dia berada di atas punggung dari taslim, walis Islam. Taslim, ya, yaitu tenang, tumanina, dan juga qanaah. Walis Islam al-khudu wal inqiyad. Jadi dua hal ini menjadi pokok dasar seorang ketika ingin benar dalam pijakannya dalam Islam, dalam beragama, dalam berakidah. Yaitu mereka menerima tenang dari seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, mencukupi dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Begitu pula istislam, tak kala mereka
mencukupi dari hal tersebut, mereka menerima. Mereka menerima dan tunduk berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Dan disebutkan bahwasanya masalah dari taslim wal istislam ini dari perkara yang agung, dari pokok yang agung di sisi ahlul Islam. Seorang beragama, iya, menyerahkan dirinya masuk ke dalam agama Islam itu bukan hal yang biasa, bukan hal yang mudah. Karena di situ harus ada taslim wal istislam. Ketika dia beragama Islam, maka dia harus tenang dari seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berupa perintah, larangan, dan dia tunduk berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa umirna ayat 1, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, wa yusallimu taslima. Lihat bagaimana ukuran dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, menjadikan Nabi SAW sebagai hukum dari segala perkara. Kemudian tidak ada dalam hatinya rasa berat dari apa yang diputuskan terhadapnya. Tidak mendapati dalam hatinya haraj, rasa berat dari apa yang diputuskan. Ini apa? Taslim atau istislam? Nah, taslim, ada ketenangan. Ketika diputuskan sesuatu, tenang. Tidak ada haraj dalam hatinya. Datang perintah, datang larangan. Iya. Wa yusallimu taslima. Ini apa? Hah? Ini Islamnya. Bagaimana dia menerima, tunduk dari apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya berupa perintah. Iya, berupa perintah. Jadi seorang ketika ingin kokoh dalam berakidah, dalam beragama, dia bawa dua ini. Iya. Bagaimana dia menerima seluruh apa yang datang dari Nabi SAW. Lihat dari penyebutan sifat misalnya, dia qanaah dan dia tumanina dengan keyakinan besar ini datang dari Nabi SAW, yang ini adalah Rasulullah, tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Iya. Begitu pula dia ada istislam, tunduk. Iya. Dan dia tunduk berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi itu maksud dari ucapan penulis, wala yasbutu qadamul islami, pijakan seorang hamba dalam akidah beragama, iya, dalam Islam sendiri, kecuali dia berada di atas punggung dari taslim wal istislam. Taslim wal istislam. Oleh karena itu disebutkan oleh Az-Zuhri rahimahullah ta'ala berkaitan dengan seorang hamba dalam beragama. Kata Az-Zuhri rahimahullah, minallahi ar-risalah. Jadi risalah datang dari Allah. Wa minar rasulil balagh. Dan dari Rasul al-balagh. Jadi risalah datang. Risalah ini banyak di dalamnya, perintah, larangan. Iya. Kemudian yang menyampaikan ini siapa? Rasul.
Minallahi risalah wa minar rasulil balagh. Tapi apa kewajiban kita? Ya, wa alaina at-taslim. Kata Zuhri, wa alaina at-taslim. Maka kewajiban kita adalah menerima itu. Menerima itu. Ya, fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa yusallimu taslima. Ya. Di ayat lain, id qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ya. Ketika diperintah untuk berislam, maka katakan aslamtu li rabbil alamin. Maka saya berislam, saya berserah diri kepada seluruh, kepada apa, dalam setiap keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, "Faman rama ilma ma khutira anhu ilmuhu wa lam yaqna' bit taslimi fahmuhu hajabahu muramuhu an khalis at-tauhid wa safil ma'rifati wa sahihil imani." Kata penulis, faman roma, siapa yang mencari, ya, berusaha untuk mengetahui pengetahuan ma khutira anhu ilmuhu, apa yang disamarkan dari pengetahuan itu. Ketika seorang mencari sesuatu yang memang disembunyikan dari pengetahuan itu terhadapnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan kepada manusia akan ilmu hal tersebut. Seperti apa? Kaifiyat, misalnya. Hakikat makna dari sifat. Menjadi kekhususan Allah. Siapa yang mencari ini? Walam yaqna' bit taslimi fahmu. Dan dia tidak qanaah, merasa cukup dengan taslim. Pemahamannya ini tidak mencukupkan dia dari sekedar menerima. Artinya dia menerima tapi dia ingin cari tahu lagi. Iya. Dikatakan ini iya tangan. Ini sifat, tapi dia ingin lebih dalam dari sifat itu. Oh, bentuknya begini misalnya. Iya. Hakikatnya begini. Maka lihat kata penulis, hajabahu muramuhu, maka apa yang diinginkan, apa yang dia cari ini akan menghalangi dia dari mana? Khalisut tauhid, kemurnian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ahlul bidah ketika dia mencari-cari dari sesuatu yang Allah sembunyikan darinya, apa yang terjadi? Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar apa? Pengagungan. Mereka tidak mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, dari tauhid asma wa sifat. Iya. Dari tauhid asma wa sifat. Bahkan akan mereka akan jatuh dalam perkara yang lebih besar dari situ. Iya. Tauhid uluhiyah. Jadi sini menunjukkan bagaimana pentingnya taslim ini. Boleh Islam. Iya, qanaa'ah dan tumanina. Dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hajabahu muramuhu an khalisit tauhidi wa safil ma'rifati. Iya, dan kemurnian dari al-ma'rifah. Iya, a'zamul ma'rifat ma'rifatullah. A'zamul ma'rifat ma'rifatullah. Dari pengetahuan yang paling besar adalah bagaimana mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuannya sesuai dengan apa yang Allah kabarkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari nama dan sifatnya dan perbuatannya. Iya. Kita tidak bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Ketika seorang mendalami
dari hal tersebut, mencari sesuatu yang Allah sembunyikan ilmunya, iya, maka ma'rifah dari hal tersebut itu tidak akan didapatkan dari kemurnian ma'rifatullah. Dan juga menghalangi dari permintaannya ini, dari pencariannya ini dari sahihil iman. Iya, benarnya keimanannya. Benarnya keimanan dari seorang hamba tersebut. Karena jelas kita diperintah beriman kepada Allah SWT. Termasuk dari beriman kepada Allah, beriman terhadap nama dan sifatnya. Bagaimana keimanan dalam nama sifatnya? Contoh, datang dari sahabat. Iya, jaminan. Bagaimana keimanan yang benar? Keimanan sahabat. Keimanannya sahabat. Ketika keluar dari situ, melebihi atau kurang dari situ, maka dia akan keluar dari hidayah, keluar dari jalan yang benar. Jelas. Iman yang dia akui ada, itu keimanan yang tidak benar. Iya, karena jaminan keimanan yang benar adalah bagaimana seorang beriman dengan keimanan para sahabat. Fa in amanu mislima amantum bihi faqad ihtadaw. Faqad ihtadaw itu jelas menunjukkan bahwasanya dia berada di keimanan yang benar. Iya. Kapan dia tidak berada di hidayah, maka keimanannya bukan di atas keimanan yang benar. Iya. Dan kapan dikatakan keimanan benar? Ketika beriman seperti keimanannya para sahabat. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad ihtadaw itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan melebihi dan jangan pula kurang dari hal tersebut. Kata beliau, fayatadabdabu bainal kufri wal iman. Maka dia akan berada di dalam keraguan antara kufur wal iman. Iya. Dia akan bergerak menuju iman dan menuju kekufuran. Ini hasil dari hal tersebut. Ketika dia tidak ada taslim, tidak ada istislam, pertama dia akan terhalangi dari khalisat tauhid, wasafil ma'rifah, wasahil iman. Dan dari situ asarnya apa ini dia? Maka dia di antara kekufuran dan keimanan. Kebimbangan ada padanya. Iya. Wa tasdiq wal takdzib. Antara membenarkan dan mendustakan. Wal iqrar wal inkar. Mengingkari dan mengakui. Lihat keadaan ketika seorang tidak ada taslim, tidak ada istislam. Iya. Tidak ada taslim, tidak ada istislam. Maka setiap apa yang datang dari Nabi SAW, kita imani. Dan kita jalankan dari apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan. Di mana Nabi SAW dia menyampaikan dari hadis, kita terima. Dan kita tidak mencari, mendalami dari apa yang disampaikan Nabi SAW yang tidak didalami oleh para sahabat. Iya. Maka setiap apa yang disampaikan, kita berada di atas dua hal ini. Taslim, walis Islam. Taslim, walis Islam. Iya. Kata beliau, maka dia akan menjadi muwaswisan ta'ihan, syakan za'igha, la mu'minan musaddiqan, wala jahidan mukadziba. Dia akan merasa seperti orang yang senantiasa berada di atas keraguan, was-was. Iya. Yang menyesatkan, syakan za'igha, ragu dan menyimpang. Lihat. La mu'minan musaddiqan, tidak, bukan dia orang beriman, dia kemudian membenarkan, tidak pula dia orang yang mengingkari dan mendustakan. Bagaimana keadaan orang seperti ini? Hah? Ya, inilah keadaan seorang yang dari ahlul bid'ah. Ya, kalau antum lihat bagaimana ahlul bid'ah. Karena dia di atas hal tersebut, tidak ada taslim, tidak ada Islam. Ketika disampaikan hal yang hak, ya, jangan pikir bahwasanya tidak ada pergerakan dalam hatinya. Ketika dia mendengarkan hak, ada. Ketika dia mendengarkan itu, jadilah keraguan itu semakin besar dalam dirinya.
Iya, tapi jangan bilang keraguan itu akan menjadikan dia membawa kepada kebaikan, tidak. Iya, selama dia peruntukan hawa nafsunya, maka itu akan menjadikan dia semakin sesat. Jadi kenapa mereka ragu? Hah? Ya, karena di awal ketika dia mengetahui dari perkara yang menyimpang, itu belum sampai kepadanya al-haq. Tapi ketika sampai, nah disitulah. Makanya ketika tidak ada taslim dari Islam, maka tidak bisa seorang berada di atas jalan yang benar. Tidak berada di safil tauhid, khalis tauhid, safil ma'rifah wa sahih iman, tidak ada. Iya, karena dalam hatinya terhadap pasti timbul keraguan, ada was-was. Iya. Ada penyimpangan, ada kesesatan sehingga tidak mengantarkan kepada jalan yang benar. Baik. Jadi ini penyampaian dari penulis rahimahullah itu sekedar bukan hanya berkaitan dengan ru'yah, tapi berkaitan dengan seluruh apa yang berkaitan dengan akidah ahli Islam, akidah dari ahli sunnah wal jamaah. Seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, seperti ini jalannya. Kekokohan di atas berakidah ketika dia berada di atas taslim wal istislam. Taslim wal istislam. Kalau dihubungkan dengan ru'yah, nah ini jelas. Iya. Sebagaimana kalau dihubungkan dengan setiap dari pembahasan sifat. Qala rahimahullah ta'ala wa la yasihul imanu birru'yati li ahli daris salami liman i'tabara minhum biwahmin atau ta'awwalaha bifahmin. Kemudian kata beliau, tidaklah benar dari keimanan dengan birru'yati li ahli daris salam. Nah, ini berkaitan dengan ru'yah secara khusus. Ru'yah li ahli daris salam, yaitu li ahli jannah. Tidak benar keimanan terhadap ru'yah liman i'tabaraha minhum biwahmin, bagi siapa yang menganggap itu dari mereka dengan waham saja, sangkaan. Iya. Biwahmin. Misalnya dia katakan Allah SWT dilihat. Tapi lebih daripada itu, mereka akan menganggap bahwasanya ketika Allah dilihat dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk seperti itu. Ya, kita imani bahwasanya Allah dilihat. Dan kita imani manusia seorang mukmin akan melihat Allah di padang, di arsyat yaumil qiyamah dan di dalam surga. Sebatas itu sudah. Itu keimanan kita. Keimanan yang benar di situ. Tapi bagi siapa liman i'tabara minhum biwahmin, tapi kalau dimasuki dalam waham-waham dari penetapan itu dengan mengatakan ketika Allah dilihat bentuknya ala hayati kada wa kada. Maka keimanan itu bukan keimanan yang benar. Karena melebihi dari apa yang sewajarnya kita imani, apa yang semantasnya kita imani. Tidak ada dalam penyampaian Nabi SAW, tidak pula dalam Al-Quran, ketika Allah menetapkan akan seorang mukmin akan melihat Rabbnya. Iya. Nabi pula menetapkan bahwasanya seorang mukmin akan melihat Rabbnya, tidak ada dalam hadis tersebut, tidak pula ayat yang menerangkan ala hayati kada wa kada. Iya, adapun hadis di hadis apa hadisnya? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Ini bukan tasbih al-mar'i bil mar'i. Iya. Atau tasbih apa? Iya, mar'i bil mar'i, tapi tasbih ru'yah bil ru'yah. Jadi bukan dikatakan yang dilihat ini ditasbih. Allah sama dengan bulan. Iya. Tapi bagaimana kita melihat bulan, begitu juga kita melihat Allah. Jadi tasbihnya di mana? Hah? Di orang yang melihat ini. Ar-ra'i. Bagaimana dia melihat Allah? Bukan mar'i yang dilihat.
yang dilihat. Ketika seorang melebihi dari hal tersebut, maka kata beliau, itu tidak benar keimanannya. Walaupun dia menetapkan Allah dilihat. Kalau ditanya, apa kamu meyakini Allah dilihat? Iya, saya yakini. Iya. Sebatas di situ. Ketika dia melebihi itu, maka keimanannya tidak benar. Bisa dipahami? Wala yasihul imanu birru'yati li ahli daris salam liman yantabaru minhum biwahmin. Au ta'awwalaha bifahmin. Nah, sama juga dengan ini. Iya. Atau dia mentawil tapi dengan pemahamannya seperti dilakukan oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah yang ketiga. Kalau ditanya apakah Allah dilihat? Iya, dilihat. Tapi dilihat bila jihad. Iya. Jadi apa maksudnya ketika kata wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira? Innakum satarawna rabbukum kama tarawna hadzal qamar. Iya. Apa kata beliau? Apa kata mereka? Kalau dikatakan betul-betul Allah dilihat dengan mata kepala, berarti mata akan memandang. Iya, dan itu pasti akan menghasilkan arah. Ya kan? Menghasilkan arah. Dan arah kemana? Arah ke atas. Iya. Demikian pula akan menghasilkan sifat tajalli untuk Allah SWT. Karena dilihat. Dan Asy'ariyah ini menafikan semuanya. Menafikan arah, karena akan menjadikan Allah di atas, dan itu sifat ulu yang mereka nafikan, dan juga akan menafikan sifat fi'liyah, sifat tajalli. Lalu bagaimana caranya? Supaya penetapan ini tetap ada, ditawil. Apa dikatakan? Ru'yah di situ apa? Ru'yatul qalb. Kalau ru'yatul qalb berarti tidak akan mengharuskan ada jihad, tidak mengharuskan Allah tajalli dan tidak mengharuskan Allah di atas. Itu namanya apa? Nah, kalau tadi wahm. Iya. Kalau dikatakan ini masuk dalam golongan apa? Musyabbihah, mukayyif. Karena dia mentakif bagaimana Allah dilihat. Yaitu Allah, sifatnya, hayatnya. Bukan orang yang melihat. Kalau yang kedua ini masuk dalam tahrif. Masuk dalam tahrif. Penetapan ru'ya seorang mukmin dengan mata kepala, itu mereka katakan tidak. Ru'yatul qalb. Bedanya jelas terbedakan. Kalau ru'yatul bi absari, ini akan menjadikan Allah SWT pertama menunjukkan sifat tajalli, ya kan? Karena sesuatu yang dilihat, berarti ada. Berarti Allah menampakkan. Kemudian menunjukkan arah ketika Allah melihat. Ketika melihat, pandangan itu akan menghasilkan arah. Dan arah kemana? Ya, arah ke atas. Iya, arah ke atas. Menunjukkan Allah di mana? Di atas. Dan ini dua sifat yang dinafikan oleh Asy'ariyah. Sifat fi'liyah jelas. Sifat fi'liyah. Makanya kalam dia menetapkan sifat kalam, tapi kalam apa? Kalam dzatiyah, azali. Iya, la yata'allaq masyiah. Itu kaidahnya. Kalau antum lihat Asy'ariyah menetapkan sifat dan itu sifat fi'liyah, itu bukan sifat fi'liyah. Iya, semua yang sifat dzatiyah. Mereka itu tidak pernah menetapkan sifat fi'liyah. Makanya sifat tajalli tidak ada. Karena sifat tajalli sifat apa? Fi'liyah atau dzatiyah? Fi'liyah. Bagaimana sifat ulu? Nah, ini jelas. Karena sifat ulu akan melahirkan arah. Dan mereka tidak menganggap Allah itu berarah. Iya. Dari dua inilah mereka menafikan ru'yatu ru'yatul min rabbihim bi absarihim. Maka mereka memalingkan dari ru'yah seperti ini dengan apa? Ru'yatu al-qalb. Iya, yang mereka artikan dengan apa? Ma'rifatul qalb. Pengetahuan. Iya. Pengetahuan. Karena hati, ya, kalau dikatakan ru'yah berarti hati punya mata. Makanya dipalingkan menjadi dengan makna apa? Ma'rifatu al-qalb. Ma'rifatu al-qalb. Bisa dipahami nih? Jadi penyelingan yang sebelumnya itu umum. Masuk padanya apa? Ru'yah. Artinya semuanya dibahas seperti itu. Harus ada taslim, harus istislam. Ya. Kemudian setelah itu beliau berpindah dari hakikat ru'yah yang sebenarnya. Bagaimana mengimani pembahasan ru'yah ini? Yang sebenarnya adalah kalau digabungkan dengan yang tadi, bagaimana ketika ada ditetapkan ru'yah, maka ada taslim, ada Islam.
Jangan dicampur dengan waham. Iya. Tidak pula dicampur dengan ta'wil. Karena akan menjadikan keimanan tidak benar dalam permasalahan ru'yah. Kata beliau, "Id kana ta'wilur ru'yah." Iya. Karena ta'wilur ru'yah, ta'wil di situ tafsir. Id kana ta'wilur ru'yah wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila ru'yati tarka at-ta'wili wa luzum at-taslimi wa alaihi dinul mursalin. Jadi di situ ada dua ta'wil ya. Ta'wil yang pertama namanya tafsir. Ta'wil yang kedua namanya tahrif. Jadi ini alasan kenapa tidak benar keimanannya. Kata beliau, karena id kana ta'wil ru'yah. Karena penafsiran dari ru'yah dan juga penafsiran seluruh makna yang disandarkan kepada rububiyah Allah. Ya, dari sifat berkaitan dengan rububiyah Allah SWT. Itu adalah tarkut ta'wili. Kalau di sini apa maknanya? Tahrif. Tahrif. Tarkut tahrif. Waluzumat taslim. Dan wajibnya untuk menerima. Wa alaihi dinul mursalin. Ya. Dan mengikuti agama dari para rasul. Sekarang pertanyaannya. Memasukkan waham dan ta'wil. Apakah itu bentuk meninggalkan tahrif? Hah? Wala yasihul imanu. Iya. Li ahli daris salam liman i'tabaraha minhum biwahmin. Au ta'awwalaha bifahmin. Pertanyaannya. Dua ini apakah ini masuk dalam bentuk tark ta'wil yaitu tahrif? Tidak. Apakah ini termasuk dari rusumat taslim? Tidak. Dan apakah ini agama para rasul? Tidak. Iya. Tidak. Oleh karena itu kata penulis tidak sahih. Tidak sahih. Karena yang wajib dalam setiap penafsiran dari setiap apa yang datang sesuatu yang disandarkan kepada Allah SWT, rububiyahnya dari nama dan sifatnya, begitu pula perbuatannya. Itu pertama tark ta'wil. Apa ta'wil di situ? Tahrif. Jangan sekali-kali kita mentahrif, membawa makna yang tidak ditunjukkan oleh lafaz. Iya. Tapi memanakan apa yang datang dari lafaz. Tilawatuha tafsiruha. Yang kedua, luzumu at-taslim. Bagaimana kita menerima ini? Meyakini Allah betul-betul apa? Punya sifat ini. Nama ini terkandung padanya nama, makna dan hukum. Wa alaihi dinul mursalin, dan bagaimana agama para rasul di sini. Iya. Ketika tidak ada penyampaian dari rasul tentang hal tersebut, maka kita berjalan di atasnya. Iya. Berjalan di atasnya. Bisa dipahami? Kemudian terakhir, ya sebelum kita masuk di pembahasan lain. Kata beliau, "Wa man lam yatawaqqan nafy wa tashbih zallah wa lam yusib tanziha fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatir wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah." Iya, kata beliau di sini, siapa yang tidak takut, tidak meninggalkan an-nafy wa tashbih zallah. Siapa yang tidak meninggalkan dari an-nafy wa tashbih? Baik. Pembahasan tentang ta'wil tadi itu sudah kita terangkan jauh sebelumnya, bagaimana definisi ta'wil, pembagian ta'wil. Iya. Makanya tinggal kita sebutkan saja ta'wil di sini bermakna apa, tafsir. Ta'wil di sini bermakna tahrif. Itu sudah tahu. Tafsir berarti apa? Inilah yang diinginkan. Iya.
memalingkan dari zahir nusus dengan apa? Dengan dalil, dengan qarinah. Kalau tahrif, iya, memalingkan dari zahir nusus tanpa ada dalil, tanpa ada qarinah, tanpa ada qarinah. Kata beliau, dan siapa yang tidak meninggalkan dari nafi wa tashbih, zallah, akan tergelincir. Ketika seorang kalau antum paham di sini apa di sini? Nafi wa tashbih. Ta'til dan nafi di situ ta'til, tashbih di situ tamsil. Hasan. Itu yang cocok. Sudah berlalu bersama kita bahwasanya dalam penetapan dan penafian dalam pembahasan sifat harus dikumpulkan dua, nafi wal isbat. Tidak boleh hanya penetapan, tidak ada nafi, tidak boleh hanya nafi. Sekarang di sini disebutkan wa man lam yatawaqqan nafi, siapa yang tidak takut pada nafi. Artinya siapa yang menghadirkan nafi dalam penetapan sifat dan tashbih, maka dia akan tergelincir. Oleh karena itu nafi di sini apa? Ta'til. Ta'til. Iya, yang dimana menolak sifat bukan dengan maksud mensucikan. Iya. Makanya disebutkan walam yusib tanzih. Ketika menafikan dengan maksud dia menolak sifat, maka itu bukan tanzih. Ahli sunnah itu menafikan tanpa ada tanzih, tanpa afwan. Menafikan, mensucikan tanpa ada menafikan. Kalau ini sekedar menafikan dan tidak dibarengi dengan tanzih. Artinya, kalau dikatakan Allah menetapkan sifat tangan, mereka katakan Allah tidak punya tangan. Itu nafi namanya, ta'til. Ta'til. Kalau dikatakan tasbih, kalau ini jelas. Ini jelas. Tapi bukan nafi, berarti menafikan dari apa? Seperti yang kita pahami sebelumnya, antara setiap nama itu ada nama dan setiap sifat dan nama dan sifat itu harus ada an-nafi wal isbat. Jangan dipahami nafi itu nafi di sini. Sudah berlalu bersama kita kaidah kan? Iya. Benarnya tauhidnya seseorang dalam nama dan sifat itu harus digabungkan dua, nafi wal isbat. Isbat dari sisi mana? Penetapan sifat yaliku bi jalali. Wa nafi menafikan kesamaan. Bahwasanya sifat itu tidak sama dengan makhluknya. Bisa dipahami. Itu nafi wal isbat dalam penetapan dalam pembahasan nama dan sifat yang benar. Kalau di sini wa man lam yataqun nafi itu ta'til. Ketika seorang tidak takut terhadap ta'til, dikatakan laisa fis sama ilah. Iya. Itu Allah tidak di atas. Laisa lillahi yad. Atau dia tidak meninggalkan tashbih. Allah punya tangan tapi iya, kayak di Zaid. Kata beliau zallah. Berarti dia sudah tergelincir keluar dari jalan yang benar. Walam yusbit tanziha. Ini poinnya. Hakikatnya dia tidak mendapati yang namanya tanzih, mensucikan Allah SWT. Dia ingin mentaktil, dia ingin mensucikan, tapi dia melebihi dari pensucian itu sampai akhirnya dia menolak. Kapan dikatakan mendapatkan tanzih? Ketika nafi yang kita pahami tadi di awal tadi. Iya, itu baru dikatakan mendapatkan apa? Tanzih. Iya, tanzih. Bisa dipahami? Bisa atau tidak ini? Harus dibedakan. Jangan sampai mengatakan katanya harus ada nafi. Sekarang sini iya, harus takut pada nafi. Maksudnya bagaimana? Iya, artinya kan kalau bahasanya bertolak belakang, kontradiksi. Iya. La tauhida illa bi'tima'ihima, yaitu nafi wal isbat. Sedangkan di sini harus tinggalkan nafi. Bagaimana caranya? Iya kan? Maka di sini nafi apa? Nafi berarti ta'til. Kapan nafinya ini ta'til? Maka tidak tanzih. Tapi kalau nafi menafikan Allah SWT dari kesamaan, itu namanya suci. Mentanzih namanya. Jadi lam yusib tanzih karena dia menta'til. Kapan mendapatkan tanzih? Dimaksud dengan mensucikan Allah ketika dia menafikan, yaitu nafi naqais wal musyabah. Baru dikatakan dia mensucikan. Iya. Ketika dia menetapkan sifat Allah punya tangan, kemudian dikatakan tangannya ini tidak sama dengan tangan makhluknya.
Iya, suci dari kekurangan. Tangan yang sempurna. Maka itulah tanzih. Bukan ta'til namanya itu. Kalau ta'til, laisa lillahi, itu ta'til. Beda nafi dengan ta'til atau tidak? Beda. Hah? Beda. Beda atau tidak? Beda. Beda. Tapi bahasa dengan yang satu. Kalau di sini nafi, inilah ta'til. Jadi kalau ditanya bagaimana antum tahu di sini nafi ta'til? Jawabannya. Lam yusbit tanzih. Ahsan. Iya, itu jawaban kedua. Pertama dia salah, walam yusbit tanziha. Berarti yang diinginkan nafi di situ adalah ta'til. Bisa dipahami? Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya. Panas ini, panas. Pembahasan juga panas. Baik, setelah ini insya Allah baru kita masuk di pembahasan baru. Iya. Salah satu dari pembahasan yang dikritik oleh para pensyarih tentang ucapan dari At-Tahawiyah ta'ala 'anil hududi wal ghayat, yang dimana ini bentuk penafian. Nafi. Iya, jadi murojaah lagi tentang apa? Nafi wal isbat itu. Ya, di murojaah lagi poin-poin yang saya kasih awal tadi, di awal-awal belajar tadi. Iya, asalnya itu penetapan. Iya. Penyebutan sifat itu asalnya penetapan. Penetapannya secara mufassal. Asal penafiannya itu apa? Mujmal. Iya, tapi di sini apa? Mufassal. Kenapa bisa? Itu kan dijelaskan nanti. Di murojaah lagi. Di murojaah lagi. Ya, baik. Sekian cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.